A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Amin Kintong yang terkenalnya yang berletak di Buaran, Kabupaten Pekalongan, Pak nggih. Kota Madia. Alhamdulillah, mari kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tadabbur, tadabbur juz 30 turutan kalau bahasa dulunya kita ngaji di kampung. Kita ambil surat-surat juz 30 karena di dalamnya berisi tentang penanaman akidah, pondasi keimanan, dan mayoritas keseluruhannya di dalam surat juz 30 itu yang diturunkan di dalam Mekah, sehingga periode dakwah awal Nabi Muhammad SAW untuk mengokohkan keimanan orang-orang yang awal masuk Islam. Jamaah yang kami muliakan kepada Allah, kita evaluasi pertemuan kita 1 bulan 1 kali, sehingga ketika kita ingin mencoba mengurutkan tadabbur dari awal surat sampai akhir surat, misal dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, itu saya kira di dalam perencanaan pembelajaran itu sangatlah tidak mencukupi, sehingga saya ambil jalur tengah. Alangkah baiknya ketika kita ingin tadabbur juz 30 saya ambil pertengahan, berarti saya harus menyimpulkan surat-surat yang ada di dalam juz 30 ini. Yang dapat saya simpulkan, saya kerucutkan pada pertemuan kita kali ini terkait kalimat al-insan yang berada di dalam turutan. Wonten kalimat insan yang di dalam juz amma jamaah. Saya ambil, saya teliti di dalam juz 30 tersebut, rupanya total global jumlah dalam turutan kalimat insan berjumlah ada 13, kurang lebih 13 atau 14-an. Di situ mengandung konsep pendidikan yang sangat baik jamaah. Konsep kalimat al-insan di dalam juz 30 itu sangat baik sekali untuk kita tadabburi. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, saya pernah mendengar ungkapan salah seorang anak kepada bapaknya, "Pak, buat apa sih saya belajar IPA? Manfaatnya apa?" Padahal kita nggak usah jauh-jauh, ketika kita lihat juz 30 aja, di sana ilmu pengetahuan alamnya ada. Wa anzalna minas sama imaan, kami turunkan dari langit sebuah air, kemudian kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi, kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan yang seterusnya. Ketika kita tadabbur saja di dalam juz 30, itu manfaatnya sangat luar biasa jamaah. Nah, kita menggunakan metode Al-Qur'an karena kita orang yang beriman. Ketika kula panjenengan tanglet kalih sinten mawon, bukan orang Islam saja, coba kita tanya sama Pak Pendeta, saya ingin bahagia. Kalau ingin bahagia, ya harus dekat dengan Tuhan, komitmen di dalam beribadah. Nah, kita orang-orang yang Islam harusnya juga demikian. Kalau ingin bahagia, ya dekat, istiqomahlah engkau di dalam beribadah.
Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam juz 30 kita akan bahas mengenai kalimat al-insan. Buya Hamka pernah berkata, kalau kamu hidup hanya sekedar hidup, kula panjenengan urip mung hanya urip, kerbau pun hidup di dalam sawah, nggih. Kalau kamu kerja hanya sekedar kerja, kera pun kerja di dalam hutan, nggih. Kita manusia diberikan akal fikir yang membedakan dengan binatang, sehingga kita harus lebih pintar, lebih cerdas lagi jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait konsep pendidikan manusia di dalam juz 30. Kata pendidikan jamaah artinya usaha yang dilakukan oleh seseorang. Pendidikan artinya usaha yang dilakukan oleh seseorang secara perencana. Usaha nopo? Ya, dididiklah akhlaknya, ditarbiyah akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, agar lebih baik lagi, agar misi manusia yang menjadi pemakmur, khalifatul ardi, pemakmur di muka bumi ini dapat terrealisasikan dengan baik. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dan pendidikan ini di samping mudarosah, saling belajar, saling mengajar, diturunkan dari generasi ke generasi atau dari kelompok ke kelompok, dan pendidikan ini yang biasanya kita dapatkan melalui bimbingan orang seperti guru dan yang semisalnya. Pendidikan ini bisa kita dapatkan juga melalui otodidak. Otodidak ada di antara teman kita lulusannya STM jurusan listrik, tapi kok pintar ngotak-ngatik mesin mobil. Rupanya dia otodidak. Tahu mesin mobil, dia rupanya belajar otodidak. Itu dalam ilmu keduniawian. Adapun kalau ilmu agama, ya kita juga harus pelajari, perlu ada sanadnya, agar kita tidak keliru di dalam memahami agama ini. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-insan di dalam juz 30 kita awali. Yang pertama disebutkan di dalam surat An-Nazi'at, ayat ke-33. Juz 30 ini kan diawali dengan An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan yang seterusnya. Kalimat insan disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-23 yang berbunyi, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kemudian kalimat insan juga disebutkan di dalam surat Abasa ayat 24 jamaah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Insan lagi. Kemudian di dalam surat Al-Infitar disebutkan juga, surat Al-Infitar, kalimat insan. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, kalimatnya insan pula. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalimat ya ayyuhal insan innaka kadihun disebutkan insan pula. Kemudian di surat At-Tariq jamaah disebutkan, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Al-insan lagi. Di dalam surat Al-Fajr ada dua penyebutan al-insan. Wonten kalih penyebutan kalimat al-insan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am
na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu kemudian di akhir-akhir disebutkan yauma yatadzakkarul insan anna lahu dzikra, kan disebutkan di akhir-akhir surat Al-Fajr. Kemudian di surat Al-Balad, laqad khalaqanal insana fi kabad, insan lagi. Kemudian di dalam surat Al-Alaq, nanti kita akan perinci atau kita jelaskan semampu kita nggih apa yang terkandung dari pesan-pesan Allah kepada al-insan. Di dalam surat Al-Alaq, Allah pertama kali turunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, di antaranya ini allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pinten kira-kira jamaah? Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha, insan melih. Di dalam surat Atin tadi udah belum? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna insana, insan lagi. Kemudian di dalam surat Al-Zalzalah, wa qalal insanu ma laha, manusia berkata, apa ini kejadian yang betul-betul membuat ia kaget? Dihentakkan bumi ini, digoncangkan. Ada, saya dulu pas di Kerapia itu waktu kecil, azan jamaah, ibu-ibu azan ketika ada gempa, azan ya Allah tolong macam-macam. Alhamdulillahnya masih Allah beri pertolongan, tidak ada korban. Itu kalimat al-insan. Kemudian di dalam surat Al-Adiyat wonten innal insana li rabbihi lakanud, insan melih. Kemudian terakhir di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Itu di dalam surat Al-Asr. Terakhir penyebutan kata al-insan. Adapun di dalam Al-Qur'an wonten 3 jamaah. Wonten al-insan, wonten anas, ada juga basyarun. Nah, apa perbedaan? Ketika panjenengan lihat Al-Qur'an itu artinya sama. Insan ya manusia, anas ya surat Anas, surat yang berkaitan dengan manusia, basyarun juga manusia. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Basyar juga innama ana basyarun, kata Rasulullah, aku ini adalah manusia biasa, kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita lihat, kita mencoba memikirkannya, tafakurnya, kalimat insan, kalimat anas dan al-bashar. Adapun anas itu manusia, terdiri dari roh dan jasad, dan sedangkan al-insan niki kaitannya dengan apa jamaah? Kaitannya dengan sifat, karakter, kepribadian manusia. Makanya Allah sebutkan al-insan kaitannya dengan sifatnya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla bisa jadi sekali-kali sungguh ketika manusia serba kecukupan kehidupannya, la yatgha, dia itu berpeluang untuk berbuat tagha, melampaui batas, berbuat sewenang-wenang. Dan itu terkait dengan tindak tanduk manusia ketika penyebutan al-insan. Adapun basyarun ini saya pernah mendengar penjelasan basyar. Adapun kalimat basyar ini kenapa manusia disebut basyar? Karena manusia ini memiliki akal dan memiliki kulit jamaah, basyar, sehingga disebut basyarun. Nah, kalimat yang seakan-akan mirip ini sebetulnya ketika kita lebih dalam kita teliti lagi, itu di sana mengandung makna yang sangat dalam. Terlebih lagi
ketika kita ilmunya sudah nyanda, nggih, ilmunya wis nyanda, bisa memahami logat bahasa Al-Qur'an yang tidak melalui riwayat Asim. Kalau Al-Qur'an yang kita baca kan riwayat dari Syu'bah an Asim, ada riwayat Warash lagi, sehingga bacaannya juga lain lagi jamaah. Ada panjenengan mirsani imam bacane kok wadduhi wal laili idza saji. Lah kuwi imame kayane wong Betawi kok ya, kok bacane wadduhi wasaji. Niku wonten lahjah tersendiri jamaah. Nggih. Nah niku biasanya orang yang belajar qiraah niku orang yang sudah tamat 30 juz, bukan juz 30. Kalau kayak saya juz 30 ya belum bisa menirukan bacaan yang seperti itu. Itu wadduhi kok maknanya beda, itu maknanya tetap sama. Cuma di situ ada terkandung makna lebih dalam lagi. Artinya Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an ini diturunkan sab'a ahrufin, ada 7 huruf logat, sehingga bermacam-macam bacaannya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, kalimat yang pertama yang terdapat dalam surat An-Nazi'at, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ayat sebelumnya kan ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan trompet sangkakala, yaitu dengan tiupan yang kedua, itu manusia itu mengingat, yatadzakkar, pada waktu itu manusia ingat masa apa yang ia perbuat di dunia ini. Oke, pada waktu itu manusia akan ingat dan akan menyesal jemaah. Jangankan ketika sangkakala ditiupkan, ketika kula panjenengan sudah melampah nggih, sampun melampah teng kuburan, itu sudah mulai kita ingat jemaah. Sudah mulai kita ingat. Idza mata ahadukum, dalam hadis yang sahih, saya riwayatnya pokoknya Imam Bukhari nggih, sahih hadisnya, saya lupa dari sahabat siapa. Idza mata ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian telah meninggal dunia, uridha alaihi maq'adahu, diperlihatkan tempatnya di surga maupun di neraka, bil ghadati wal asyi, di pagi hari maupun di petang hari, di sore hari. Karena panjenengan ingin melihat nasibnya nanti di kuburan, harus meninggal terlebih dahulu, nanti akan tahu tempatnya di neraka ataupun di surga. Itu akan nampak jamaah. Akan nampak ketika yang meninggal orang yang beriman. Allahumma nas'alullah lana wa lakumul jannah. Ketika yang meninggal orang yang beriman, itu akan diperlihatkan tempatnya di surga, semerbak bau wangi-wangian surga, itu akan ditampakkan jamaah. Dan Rabbi aqimis sa'ah, orang yang beriman mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, karena udah gak sabar. Sedangkan orang yang kafir, ya laitaha kanatil qadhiyah, orang yang kafir berangan-angan, aduhai seandainya kematian ini yang menyudahi kehidupanku, seandainya kematian ini yang membuat hidupku selesai, ini udah mati ya sudah, nggak ada perhitungannya. Dia berangan-angan seperti itu. Ma'aghna anni maliyah, tidak bisa menolongku, maliyah, hartaku yang banyak ini tidak bisa menolong dia. Halaka anni sultaniyah, jabatannya, kepemimpinannya, halaka anni, telah membuat aku binasa. Innahu kana la yu'minu billahil azim, dahulunya dia enggak beriman dengan Allah, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan juga tidak menganjurkan makan orang-orang yang miskin. Hanya sebatas menganjurkan saja, tidak berarti pelite min dalik atau naudzubillah, pelite luar biasa. Nah, niku jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingat hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Adam di dalam hadis qudsi.
Yaqulullah ya Adam. Allah berbicara kepada Nabi Adam sama, mengajak diskusi kepada Nabi Adam. Labbaika wa sa'daik. Nabi Adam menjawab, labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Rabb, wa sa'daik, dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Maka Allah mengatakan, akhrij man ba'atsakan nar, keluarkanlah delegasi dari neraka. Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, keluarkanlah anak keturunanmu dari api neraka ini. Atau Allah mengajak diskusi kepada Nabi Adam, wahai Adam, semua keturunanmu ini manusia, maksudnya tidak semuanya masuk surga. Ada sebagian mereka, bukan sebagian, mayoritas. Ada sebagian mayoritas manusia ini yang menjadi penduduk api neraka jahanam. Maka Nabi Adam menyaut, man ba'atsaka binar, siapa ya Allah yang telah dijamin atau didelegasikan termasuk menjadi penghuni api neraka jahanam. Maka Allah berkata, min kulli alfin sab'u mi'atin tis'atan wa tis'in. Jumlahnya itu mayoritas sama. Setiap 1000 orang, di sini saya mencatat setiap 1000 orang 990 manusia yang dia dijamin udah ada catatan takdirnya ini dia penghuni neraka. Dan ya nek kula panjenengan tadabbur, ya memang benar jamaah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Coba ketika kita lihat siapa di dunia ini yang bermegah-megahan dengan harta, dengan jabatan, bermegah-megahan dengan ibadah tujuannya dibilang Pak Haji misalnya, kata napa mboten sama, kata nggih banyak. Lah itulah, dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita hati yang bersih, nggih, hati yang tidaklah Allah bertemu kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sayang memasukkan dia ke dalam surga. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, itu kalimat al-insan di dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu berisi mengenai kengerian hari kiamat, jamaah. Kengerian hari kiamat yang selayaknya manusia itu memperhatikannya. Sehingga terusannya ayat ini, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Adapun orang yang tagha, orang yang dia melampaui batas, wa akhara hayatad dunya, dia lebih mementingkan kehidupan dunianya, fa inal jahimah yal ma'wa, maka jahimlah, nerakalah tempatnya. Dan orang itu nggak sadar, dalam surat At-Takatsur, orang bermegah-megahan dengan harta, anak, istri, dan yang semisalnya itu nggak sadar sampai Allah napa hatta zurtumul maqabir, kalian baru sadar sampai kalian di dalam maqabir, di dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Allah ingatkan sampai 2 kali. Karena manusia ini ada yang susah sekali diingatkan. Tidak cukup hanya 1 kali ingatan saja. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kamu pasti akan mengetahui atas perbuatanmu itu. Bermegah-megahan dapat melalaikan kalian dari negeri akhirat. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali kamu akan tahu akibatmu ini. Allah ulangi 2 kali, bukan nggak ada maksudnya, bukan omong kosong atau bukan kalimat yang sia-sia. Di sini ada penegasan, ada istilahnya kalau bahasa kita bentakan agar manusia ini sadar. Kemudian jamaah yang kami muliakan karena Allah, di dalam surat Abasa, fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya al-insan memperhatikan makanannya. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya.
Ketika ia ingin menjadi orang yang bertakwa, maka perhatikanlah makanannya. Karena makanan itu jamaah, makanan itu dapat menjadikan kita takwa dan dapat menjadikan kita fujur juga. Lihatlah para nabi. Allah berpesan kepadanya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Karena ketika seseorang tidak memakan makanan yang baik, itu panjenengan dan kula bisa merasakannya. Makanan sesuatu yang bukan thayyib atau zatnya thayyib tapi dicari dari perkara yang haram, itu pasti akan berdampak. Kita abot ibadah, terus pokoknya banyak dampaknya loh jamaah. Ketika kita mengkonsumsi perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Fal yang dzuril insanu mimma khuliq. Tadabbur yang bisa kita pelajari ketika manusia memperhatikan makanannya, dari situlah akan timbul rasa syukur jamaah. Coba kula panjenengan di sini kan makanan favoritnya nasi megono nggih. Sampai orang Arab di sini pun kudune megono jamaah. Nek ora ya urung srep nggih. Meskipun paginya makan roti Maryam, susu kambing, tapi kalau diajak sarapan ya turunin megono. Nah itu ketika mau tadabbur nasi megono itu sungguh sangat luar biasa. Nasinya saja kita bisa makan setelah melalui waktu 3 bulan lamanya, 4 bulan lah bisa kita makan nasi melalui proses tentunya. Megononya nggak mungkin cacahnya tembe berbunga langsung digawe megono, kan nggak mungkin sama. Nunggu dulu berapa lamanya ya, berbulan-bulan, 1 bulan lebih. Itu ketika kita tadabbur kita bisa bersyukur. Nasi megono kita syukuri. Lauknya apapun, lauknya ayam, ya ayam itu ketika disembelih paling ora 4 bulan jamaah. Nek ayam kampung juga belum bisa kita nikmati 4 bulan disembelih. Apa meneng lele juga 4 bulan baru bisa dikonsumsi, dipanen. Nah, ketika kita bisa tadabbur ke situ, kita akan muncul rasa syukur. Oh, rupanya di sini Allah disuruh memperhatikan makanannya, di situ rupanya ada proses yang harus kita syukuri. Begitu pula ada yang mengatakan hendaknya manusia melihat dari ilmunya, memperhatikan ilmunya. Dan ilmu ini bukan perkara yang ringan, ilmu perkara yang mahal jamaah. Dan ilmu ini juga butuh proses. Nggih, kula dapat mulang itu persiapannya juga butuh proses. Nggih, itu bukan perkara yang ringan. Lihat ilmu ini memang sesuatu yang mahal. Nggih, ketika seseorang menganggap ilmu ini berharga, ilmu ini sesuatu yang mahal, tentu dia akan mencarinya pula dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, itulah kalimat insan. Allah perintahkan agar memperhatikan makanannya. Kemudian yang selanjutnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu sehingga engkau dapat berlaku durhaka kepada Rabbmu Al-Karim, Allah yang maha mulia, zat yang maha mulia. Alasan apa kira-kira jamaah manusia bisa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada alasannya. Allah telah menciptakan kita dengan sebegitu sempurna. Kenapa kita masih durhaka kepada Allah? Karena kita kenapa sama kita nggak punya ilmu yakin. Ilmu yakin didapatkan dari ngaji, dari ngaji. Wae ngaji yo ngaji, wae nonton bola, Piala Dunia yang mau nopo-nopo. Karena memang diri kita ada haknya, Allah juga ada haknya, keluarga kita ada haknya. Itulah apa yang dikatakan Nabi, wali nafsika alaika haqqan wali
wali rabbika 'alaika haqqan wali zaujatika 'alaika haqqan. Wayahe ngaji yo ngaji, wayahe kamu punya tubuh, ingin olahraga, ingin santai, ingin lihat bola ya nggak apa-apa, bersenang-senang dengan keluarga, refreshing juga nggak apa-apa, gitu. Itulah manajemen waktu yang terbaik. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalimat insan di dalam surat Al-Infitar, Allah bertanya supaya manusia ini berpikir, gitu, apa yang membuat engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq Allah menyebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini di dunia ini kadihun, capek. Sampai kapan kita capek jamaah? Sampai kita bertemu kepada Allah. Semua capek. Kan tapi capeknya kita mau diarahkan kemana? Ketika orang dia bekerja niatnya ikhlas karena Allah, itu bernilai ibadah. Capeknya kita mau diarahkan kemana? Ketika kita memahami semua di dunia ini capek, yang kerja ya juga capek, yang nganggur juga capek, semua capek, yang muda juga capek, yang tua juga capek. Maka orang yang beriman ketika disebutkan insan innaka kadihun, manusia ini bercapek-capek di dunia ini, maka capeknya orang yang beriman agar produktif dia arahkan kepada perkara yang bermanfaat. Karena orang yang beriman ini dia itu tidak egois, orang yang beriman ini dia lebih fokus untuk mengurusi dirinya sendiri, dan selalu bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat At-Tariq jamaah Allah sebutkan, kita bahas secara global agar waktunya mencukupi, selesai kalimat insan di dalam juz amma. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana ia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, dari air mani jamaah. Dan ketika engkau ingin sombong, engkau ingin, terkadang kita ini manusiawi karena bukan malaikat, kita bukan malaikat jamaah, punya hawa nafsu. Ketika diri kita ada rasa ingin sombong, itu wajar, orang yang beriman kesombongannya ia sembunyikan, tapi orang yang dia tidak beriman atau kurang beriman, sombongnya ia tampakkan. Nah, ketika engkau terbesit di dalam hatimu rasa sombong, maka ingatlah bahwasanya kita diciptakan dari air yang hina. Ini dari air yang terpancar. Di dalam ayat lain disebutkan min ma'in mahin, dari air yang hina. Buat apa? Atau apa manfaatnya engkau sombongkan, sedangkan engkau dahulu itu bukan manusia, nggak disebut-sebut nama kita. Dan ketika kita diciptakan pun kita diciptakan dari asalnya dari air, dan itu airnya air yang hina jamaah. Kan ketika kita berpikir, oh iya ya, buat apa kita sombong? Buat apa juga kita terlalu emosional, membenci orang lain, ingin tahu urusan orang lain, padahal kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Itu tadabbur dari surat At-Tariq. Jamaah yang kami muliakan karena Allah. Kemudian dalam surat Al-Fajr, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu. Allah menyebutkan adapun manusia ketika Allah uji. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Allah uji dengan Allah memberikan kemuliaan kepadanya, fa'akramahu wa na'amahu, diberikan nikmat, fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia anggap harta itu sebagai tanda akraman, Allah telah memuliakanku. Adapun manusia yang Allah uji, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, rizkinya disempitkan, fayaqulu rabbi ahanan,
Maka ketika ditakdirkan rezekinya sempit, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Allah telah menghinakanku. Maka persepsi yang seperti ini Allah bantah. Bukan demikian, ukuran mulia dan hina itu bukan dari jamaah, bukan dari kaya dan miskinnya seseorang. Sehingga orang yang miskin juga ada dua, miskin yang mulia dan miskin yang hina. Miskin yang hina adalah miskin orang muslim tapi miskin padahal dia mulia, tapi dia hina. Kenapa? Dia hina menjual kemuslimannya itu kepada kekafiran, murtad dia. Betapa banyak orang yang di Cianjur itu murtad gara-gara masalah harta pula. Pakainya peci, sarungan, tapi agamanya Kristen. Ya seperti kayak di Petung Priyono, di mana jamaah disuruh bidadari. Saya pun nggak nyangka dia ini Kristen. Soalnya wajahnya kayak wajah orang yang beriman, terus penampilannya itu orang yang kayak orang muslim jamaah. Rupanya di situ, oh dia murtad, dia agamanya Kristen. Dan di dusun Curug Bidadari di situ yang muslim ini hanya 1 atau 2. Soalnya saya pernah bermalam di sana jamaah. Bermalam di sana, mau ke Curug Bidadari, tekone jam 6 maghrib. Ya, nanti kita tersesat di sana nanti. Ya akhirnya terpaksa tidur di emperan rumah. Nah, di situ kita cari informasi. Nah, rupanya dari situ banyak orang yang kafir, murtad gara-gara terkait masalah dunia. Dan itu misi dakwah misionaris. Mereka berjuang dengan harta dan jiwanya bagaimana caranya agar umat Islam ini murtad jamaah. Dan mereka menganggap kita kambing yang tersesat, kambing yang tersesat, domba yang tersesat. Waliyadzubillah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, memang ada sebuah hadis, kadal fakru ayakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Niku hadis dalam segi periwayatan masih perlu dipertimbangkan. Ada yang mengatakan tidak sahih dari Nabi. Akan tetapi jamaah yang kami muliakan karena Allah, seorang muslim itu juga dia harus kaya jamaah. Kalau kita tidak kaya, nanti bagaimana yang ingin berdakwah melalui jalur harta niki. Dan memang ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran. Ada doa lagi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni fi zumaratil masakin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin dan hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku dalam keadaan miskin. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang redaksinya demikian, tapi bukan menganjurkan umat Nabi Muhammad harus miskin semua. Itu bukan menganjurkan. Di sana ada perkara yang kekhususan bagi Nabi jamaah. Nabi nggak bisa baca tulis, itu memang kekhususan. Dan bukan mengajarkan umatnya, Nabi ini bisa baca tulis, mau menek umatnya usah belajar rasa baca rasa tulis. Nah itu keliru. Itu sebuah kekhususan bagi Nabi, tidak bisa baca dan tulis. Itu memang Allah takdirkan nabinya ummi, biar ada hikmah di balik sana. Orang nabinya nggak bisa baca tulis aja banyak orang yang mengatakan orang yang sihir, orang yang gila, apalagi bisa baca dan tulis. Nah di sini perlu kita pikir lebih jeli lagi jamaah. Dan pokoknya kita percaya saja dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'akhsha alaikumul faqra. Rasulullah tidak takut Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya jatuh miskin jamaah. Inna ma'akhsha alaikum antum bisatad dunya fatanafasuha kama tanafasuhum fatuhikum kama ahlakatsum. Rasulullah tidak mengkhawatirkan umatnya jatuh miskin, akan tetapi yang Rasulullah khawatirkan adalah engkau
tersibukkan dengan dunia, engkau lalai akhirat, engkau berlomba-lomba mengejar dunia, dan engkau akan dibinasakan sebagaimana orang-orang terdahulu. Jamaah kaum muslimin, hadirin hadirat yang kami muliakan, dan kita bisa pahami doa Rasulullah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kita bisa pahami dari situ juga ada miskin yang mulia dan ada miskin yang hina, dan di situ pula ada yang namanya kaya hati. Jamaah, kaya hati, berjiwa besar, meskipun dia nggak punya apa-apa tapi dia nggak minta-minta. Itulah laisal ghina an kathratul arad, bukan termasuk kekayaan engkau banyak mengumpulkan harta, walakinnal ghina ghina'un nafs. Ghina, kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kaitan al-fajr ini dengan orang yang kaya, dia menganggap itu sebuah kemuliaan, padahal bukan ukurannya demikian. Orang kaya yang mulia adalah orang yang memanfaatkan kekayaannya untuk dia sedekahkan, gitu. Dan sebaliknya orang yang miskin juga dia bisa mulia. Ukuran mulia itu sekali lagi dengan ketakwaannya dia kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian di surat Al-Balad Allah sebutkan, sungguh kami ciptakan manusia fi kahbat, dalam keadaan susah payah, gitu. Nah, kita ini baru tadabbur tentang ke konteks kalimat yang secara global. Belum kita tadabbur secara harfiah jamaah, secara lakot, kenapa ada lanya terus kotnya, itu faedahnya apa? Ini faedahnya untuk penguatan. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia ini dengan kata alif lam, al insan, manusia ini kita semua dalam keadaan susah payah. Artinya ketika engkau ditimpa musibah, maka engkau harus kuatkan kesabaranmu, ya. Harus kuatkan kesabaranmu bagaimanapun kondisimu, tidak selalu engkau dirundung kesedihan, kesusahan. Ketahuilah musibah ini hanya sebentar, ya. Musibah di dunia ini hanya sebentar sama. Ketika engkau melalui musibah ini dengan kesabaran, dengan menguatkan kesabaranmu, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Pokoknya cekelannya innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sama yang kami muliakan karena Allah, kata al-insan di dalam surat Atin, sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik wujudnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ada seorang sahabat yang dia pakai sarungnya ngelabreh jamaah. Maka Nabi kejar, berusaha lari dari Bani di sini Thaqif. Nabi kejar, berusaha Nabi dapatkan, ditarik bajunya, ada apa? Kenapa engkau pakai pakaian sampai sarungmu ini gelambreh? Nabi berkata, angkatlah kain sarungmu. Maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, saya ini memiliki kekurangan, kaki saya ini pincang, istilahnya di sini disebutkan, wahai Rasulullah, saya adalah orang yang bengkok kakinya bengkok sama. Dia beralasan, itulah yang membuatku kain sarungnya aku panjangkan, lututku karena ininya bengkok, kakinya bengkok, lututnya berbenturan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya setiap ciptaan Allah ini baik, kullu khalqillahi hasan. Penciptaan Allah, setiap ciptaan Allah ini baik, setiap ciptaan Allah ini baik. Maka sejak itulah dia ini kan pesimis sama minder, ditutupi kekurangan ini. Maka sejak itulah laki-laki tersebut selalu memakai sarung di atas pertengahan kedua betisnya, di atas pertengahan kedua betisnya. Ini merupakan sunnah jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ini
sudah menandakan adzan isya nggih. Kita cukupkan jamaah karena para hadirin sudah menunggu hidangannya yang ada di belakang. Kita cukupkan, mudah-mudahan dan harapan kita ilmu yang sedikit ini yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, yang bisa menambahkan ketakwaan kita sehingga menjadikan bekal kita menghadap Allah Jalla fi'ula. Mudah-mudahan panjenengan kula diberikan jiwa yang tenang di dalam beribadah kepada Allah, wa nu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna bi 'ata'ika, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.